Pagi itu langit di atas ruteng sebuah kota kecil di pegunungan Flores diselimuti kabut tipis seperti hari-hari biasa yang tenang. Jalan berbatu menuju gereja Katolik Bunda Rosario penuh dengan embun dan dari kejauhan lonceng masih belum berdentang. Tak seorang pun menyangka bahwa hanya dalam beberapa menit seluruh komunitas akan menyaksikan peristiwa yang tak akan pernah mereka lupakan. Tepat pukul 99 lonceng gereja bergema memanggil umat mengikuti misa minggu. Gereja Bunda Rosario di Ruteng sudah berdiri lebih dari 100 tahun. Dinding batu tebalnya, atap genteng tua yang ditumbuhi lumut, dan altar kayu jati yang mengilap telah menjadi saksi perjalanan iman generasi demi generasi. Bangunan itu bertahan melewati musim hujan deras dan angin gunung yang ganas. Tak seorang pun membayangkan bahwa sebentar lagi segalanya akan berubah menjadi puing-puing. Romo Yohanes Darius Imam berusia 60 tahun, yang sudah 3 dekade melayani umat melangkah pelan menuju altar. Rambutnya sudah memutih, tapi sorot matanya tetap teduh. Ia mengenal hampir semua keluarga di paroki ini, layaknya seorang ayah bagi anak-anaknya. Tangannya membuka kitab Injil, suaranya yang berat dan hangat menyatu dengan desir kipas angin tua di sudut ruangan. Di bangku ketiga sebelah kanan duduklah Ibu Maria Yosefa 70 tahun. Tangannya memegang rosario yang sudah lusuh, bibirnya berbisik doa yang sama ia ucapkan setiap hari. Selama 40 tahun ia tak pernah absen dari misa. Bagi Ibu Maria, gereja ini adalah rumah keduanya, tempat suaminya dimakamkan dan tempat ia menemukan kedamaian setelah badai hidup. Di bangku belakang keluarga Antonius da Silva baru saja tiba. Setelah setengah tahun menganggur, Antonius mendapat pekerjaan baru minggu ini. Pagi itu ia membawa istrinya Heni serta kedua anak mereka, Maria gadis 17 tahun yang masih menggenggam buku pelajaran tambahan, dan Daniel 15 tahun yang tak henti bercanda kecil dengan ibunya hingga membuat Heni melotot lembut. Mereka datang dengan hati penuh syukur. Dekat altar Ibu Veronica Marta 65 tahun dengan lutut yang sakit berusaha berlutut. Selama bertahun-tahun ia berdoa untuk cucunya yang lahir dengan penyakit jantung bawaan. Rasa nyeri sendi tak pernah menghentikannya. Ia percaya bahwa doa kepada Bunda Maria tak akan diabaikan. Pukul 9.05 sebuah suara aneh terdengar. Awalnya seperti dentuman jauh dari perut bumi. Beberapa umat saling berbisik, mungkin hanya truk besar yang lewat. Tetapi getarannya segera semakin kuat. Lantai keramik gereja bergetar hebat, dinding batu berderit, dan genteng di atas kepala berderak seperti dipelintir oleh tangan raksasa. Gempa, teriak seseorang. Kursi kayu terguncang, orang-orang jatuh tersungkur, anak-anak menangis menembus doa-doa yang tercekat. Debu kapur beterbangan dari langit-langit menempel di rambut dan baju umat. Romo Yohanes berpegang erat pada altar, bibirnya bergetar, Tuhan lindungilah umatmu. Ibu Maria Yosefa berusaha berdiri tapi lututnya gemetar hebat. Ia hanya sempat menjerit, Bunda Maria selamatkan kami. Antonius melindungi istrinya dan dua anaknya, tubuhnya membentuk perisai. Heni memeluk erat Maria dan Daniel berusaha menutupi mereka dari serpihan genteng yang berjatuhan. Dalam detik-detik singkat, itu tempat yang selama ini menjadi surga rohani berubah menjadi neraka penuh kepanikan. Suara retakan, suara genteng jatuh dan dinding yang runtuh menelan semua doa. Lalu dengan dentuman terakhir yang mengerikan, atap gereja ambruk sepenuhnya menyelimuti segalanya dalam debu tebal dan kegelapan. Getaran mereda meninggalkan keheningan mencekam. Tidak ada yang tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Yang terdengar hanya detak jantung dan napas terengah-engah di antara isak anak-anak. Namun di tengah kegelapan dan debu, sebuah sinar aneh menembus dari atap yang runtuh. Cahaya itu jatuh tepat di altar yang baru saja hancur. Dan di sanalah sebuah cerita yang akan disebut sebagai mukjizat mulai bersemi. Debu putih masih berputar di udara menutupi sinar matahari pagi. Di dalam gereja yang kini hanya tinggal puing, suara batuk isak tangis dan rintihan mulai terdengar. Dari bawah tumpukan kursi patah seorang bocah menangis keras. Tangisnya memecah keheningan, memberi tanda bahwa kehidupan masih ada di tengah kehancuran. Antonius perlahan bangkit, darah mengalir di dahinya akibat serpihan genteng. Ia memeluk erat Maria dan Daniel yang masih terisak. Heni meski ketakutan mencoba menenangkan kedua anaknya. Kita masih hidup, bisiknya berulang-ulang seolah untuk meyakinkan dirinya sendiri. Tak jauh dari sana, Ibu Maria Yosefa terjebak di bawah bangku kayu yang patah. Suaranya lemah, tolong. Ada yang bisa bantu? Beberapa pemuda segera menghampiri, mengangkat kayu berat dengan tenaga seadanya. Saat ia berhasil ditarik keluar, rosario di tangannya masih erat tergenggam meski rantainya putus dan manik-maniknya berhamburan di lantai berdebu. Romo Yohanes berdiri terhuyung, keningnya berdarah, tetapi matanya penuh tekad. Ia berusaha memanggil umat yang masih hidup. Siapa yang bisa bergerak, tolong bantu yang lain, suaranya serak namun tegas.
Dari berbagai sudut reruntuhan terdengar jawaban lirih saya di sini Romo. Kami masih hidup. Suara-suara itu bagai bara kecil yang menyala di kegelapan. Lalu sebuah teriakan penuh keterkejutan terdengar dari Antonius. Tangannya menunjuk ke arah altar yang hampir rata dengan tanah. Lihat, lihat ke sana, semua kepala menoleh. Di tengah debu yang masih berputar sebuah patung kayu Bunda Maria berdiri tegak. Tingginya hampir 1 meter berbalut jubah biru dengan sulaman benang emas. Anehnya, patung itu tidak retak, tidak jatuh, bahkan tidak tergores sedikit pun. Cahaya matahari yang menembus celah atap runtuh jatuh tepat ke wajah patung membuatnya tampak bersinar lembut. Ibu Veronica Marta yang baru saja dibantu bangkit menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air mata jatuh di pipinya yang berdebu. Saya melihat dengan mata kepala sendiri, bisiknya atap roboh tepat di atas kami. Tapi patung itu tidak bergerak sedikit pun. Satu persatu umat yang masih selamat mendekat meski tubuh mereka penuh luka. Tak ada yang mengucapkan sepatah kata, hanya pandangan tertegun antara tak percaya dan penuh haru. Lalu Ibu Maria Yosefa dengan lutut yang masih lemah menjatuhkan diri berlutut. Ave Maria. Terima kasih Bunda, suaranya parau namun penuh keyakinan. Tangis pun pecah. Orang-orang yang baru saja merasakan maut kini tersungkur menangis dan berdoa di hadapan patung yang tetap berdiri. Hani memeluk Maria dan Daniel sementara Antonius berlutut dengan wajah penuh air mata. Romo Yohanes meski tubuhnya gemetar merapat ke altar yang sudah hancur dan berdiri di samping patung. Ia menatap ke langit lalu berkata dengan suara rendah namun jelas, "Jika ini adalah tanda dari surga, maka kami bersyukur. Kami masih hidup dan iman kami tidak hancur." Seorang remaja yang selamat dengan tangan gemetar mengeluarkan ponsel dari sakunya. Ia mengangkat kamera dan mengambil foto patung bercahaya itu. Dalam hitungan jam gambar tersebut akan menyebar dari satu orang ke orang lain, lalu ke seluruh desa bahkan keluar pulau. Di luar gereja orang-orang desa yang mendengar kabar berlari datang. Mereka kaget melihat bangunan tua yang megah kini rata dengan tanah. Namun yang membuat mereka terpaku adalah cahaya lembut yang tetap bersinar dari dalam reruntuhan. Di sana patung Bunda Maria berdiri tidak terusik sedikit pun oleh gempa. Hari itu 109 orang yang hadir di gereja menyadari bahwa mereka tidak hanya selamat dari bencana, tetapi juga menjadi saksi dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Sebuah kisah baru dimulai, kisah tentang mukjizat di Ruteng. Kabar tentang patung Bunda Maria yang tetap berdiri di tengah reruntuhan gereja menyebar secepat api menyambar ilalang kering. Awalnya hanya bisikan kecil dari mereka yang selamat. Patungnya tidak roboh, patungnya tetap bersinar. Namun dalam waktu kurang dari 1 jam seluruh desa di sekitar Ruteng sudah mengetahuinya. Orang-orang berbondong-bondong menuju lokasi. Ada yang meninggalkan kebun kopi, ada yang tergesa-gesa turun dari sawah, bahkan ada yang datang sambil menggendong anak kecil di punggung. Jalan berbatu menuju gereja dipenuhi langkah kaki, suara doa, dan isak tangis. Di halaman gereja tumpukan genteng dan kayu patah berserakan. Debu masih mengepul, namun tidak satu pun orang mundur. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Dan benar saja. Di tengah puing-puing patung Bunda Maria berdiri tegak, diterangi cahaya matahari yang menembus dari celah atap yang runtuh. Banyak yang langsung berlutut. Ada yang berdoa sambil menangis, ada yang hanya terdiam terpaku. Seorang bapak paruh baya berkata lirih, "Kalau tidak melihat sendiri saya tidak akan percaya." Seorang ibu muda menambahkan, "Saya merasa seolah Bunda benar-benar menjaga kami." Sore harinya suasana berubah semakin mengharukan. Meski tubuh penuh luka, umat yang selamat tetap bertahan di sekitar patung, melantunkan doa rosario. Lilin-lilin kecil dinyalakan diletakkan di atas batu dan papan kayu yang tersisa. Nyala api itu bergetar tertiup angin gunung, namun justru menambah kesyahduan. Romo Yohanes yang sejak pagi tidak berhenti membantu umat akhirnya berdiri di depan kerumunan. Suaranya pelan, namun mantap. Hari ini kita kehilangan rumah ibadah kita, tetapi kita tidak kehilangan iman. Justru di tengah kehancuran ini Tuhan memberi tanda bahwa Bunda Maria hadir bersama kita. Kata-katanya membuat banyak orang kembali meneteskan air mata. Menjelang malam kabar mukjizat sampai ke telinga wartawan lokal di Ruteng. Sebuah mobil pikap sederhana membawa seorang jurnalis muda dan kameramennya ke lokasi. Mereka terpana melihat ratusan orang sudah berkumpul berdoa di bawah cahaya lilin. Kamera menyorot patung yang tetap utuh sementara di sekitarnya hanya ada puing-puing. Suara reporter bergetar, "Kami sedang berada di gereja Bunda Rosario Ruteng yang pagi tadi roboh akibat gempa. Namun yang mengejutkan, patung ini sama sekali tidak rusak." Rekaman itu malamnya ditayangkan di stasiun televisi lokal. Dalam hitungan jam video tersebut tersebar ke seluruh Nusa Tenggara Timur. Di rumah-rumah sederhana warga menatap layar televisi dengan mata berbinar. Banyak yang menutup mulut karena kaget lalu perlahan berdoa sambil menatap layar.
Keesokan paginya jalan menuju Ruteng penuh dengan peziarah dadakan. Ada yang berjalan kaki belasan kilometer, ada yang naik motor tua, ada pula yang datang dengan truk bak terbuka. Mereka membawa bunga lilin, bahkan hasil bumi seperti jagung dan kopi untuk dipersembahkan. Seorang nenek dari desa tetangga berkata sambil terisak, "Saya sudah berdoa bertahun-tahun agar anak saya berhenti minum minuman keras. Hari ini saya datang untuk memohon lagi karena saya yakin Bunda mendengar." Di halaman gereja, umat yang selamat menjadi saksi bagi mereka yang baru datang. Ibu Maria Yosefa menceritakan bagaimana ia melihat atap runtuh, namun ketika debu mereda patung tetap berdiri. Antonius dengan suara bergetar menjelaskan bagaimana ia melindungi keluarganya, dan ketika ia membuka mata cahaya jatuh tepat pada wajah patung. Setiap kesaksian membuat kerumunan hening lalu pecah dalam doa syukur. Menjelang sore lilin-lilin semakin banyak. Puing gereja berubah menjadi lautan cahaya. Bau dupa bercampur dengan debu batu menciptakan atmosfer sakral yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Orang-orang menyanyikan lagu Ave Maria dalam bahasa Latin dan bahasa Manggarai. Suara mereka bergetar namun penuh iman. Hari itu Ruteng tidak lagi sekadar sebuah kota kecil di pegunungan Flores. Ia menjadi pusat perhatian ribuan pasang mata. Dan di tengah reruntuhan yang masih berasap, berdirilah sebuah simbol baru, patung Bunda Maria yang diyakini telah menjaga umat dari maut. 2 hari setelah gempa, halaman gereja Bunda Rosario Ruteng sudah tidak pernah sepi. Ratusan orang datang silih berganti. Sebagian membawa bunga segar, sebagian menyalakan lilin di dekat patung, dan sebagian hanya duduk terdiam menatap simbol yang diyakini sebagai tanda perlindungan surgawi. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga Keuskupan Agung ND. Uskup MGR Benediktus Poto Langkup mengirim sebuah tim khusus beranggotakan imam senior, insinyur bangunan, dan dokter untuk meninjau langsung. Kita harus mendengar umat, tetapi juga perlu melihat dengan mata iman dan akal sehat, katanya sebelum rombongan berangkat. Ketika mobil rombongan memasuki halaman gereja, kerumunan umat menyambut dengan campuran haru dan cemas. Banyak yang takut peristiwa itu akan disebut sekadar kebetulan. Namun sebagian lain yakin iman mereka tidak mungkin salah. Romo Yohanes menyambut uskup dengan wajah lelah namun tetap teduh. Ia menundukkan kepala lalu berkata, "Yang mulia, kami semua menjadi saksi. Atap gereja runtuh namun patung Bunda tetap berdiri. Kami percaya ini bukan peristiwa biasa." Tim insinyur segera mulai bekerja. Mereka memeriksa struktur bangunan yang tersisa, mengukur sudut retakan, dan menghitung beban yang jatuh dari atap. Salah satu insinyur muda menggeleng pelan. Secara logika, patung ini seharusnya hancur total. Posisi jatuhnya balok kayu dan batu berat persis di atas altar. Tapi anehnya patung ini bahkan tidak retak sedikit pun. Sementara itu seorang dokter meninjau kondisi umat yang selamat. Menurut perhitungannya, dengan tingkat keruntuhan separah itu, seharusnya korban jiwa mencapai puluhan. Namun kenyataannya hampir semua umat hanya mengalami luka ringan. Ia menulis catatan medis dengan dahi berkerut lalu berbisik, "Secara medis tingkat selamat ini hampir mustahil." Uskup Benediktus berjalan perlahan menuju patung. Beliau berhenti sejenak menatap dalam-dalam wajah kayu yang tenang dan lembut. Cahaya matahari sore jatuh di sekeliling kepala patung menciptakan siluet berkilau. Uskup berlutut menutup mata dan berdoa cukup lama. Ketika bangkit berdiri, wajahnya penuh haru. "Saya tidak akan buru-buru menyimpulkan," katanya dengan suara bergetar, "tetapi saya tidak dapat menolak apa yang mata saya lihat." Di luar umat mulai melantunkan doa rosario. Suara ratusan orang menyatu menggetarkan udara pegunungan. Para insinyur dan dokter yang masih mencatat data mendadak berhenti sejenak, terpaku mendengar nyanyian yang penuh iman. Beberapa di antara mereka bahkan meneteskan air mata tanpa sadar. Menjelang malam, uskup berbicara kepada umat. "Saudara-saudariku, gereja selalu berhati-hati dalam menyebut sesuatu sebagai mukjizat. Namun saya bisa mengatakan dengan jujur, apa yang terjadi di sini adalah peristiwa luar biasa. Kita akan terus meneliti, tetapi di atas segalanya ini adalah panggilan untuk memperdalam iman." Kerumunan bersorak kecil, lalu serentak berlutut. Banyak yang menangis lega. Mereka tahu meskipun gereja belum resmi, menyatakan hati mereka sudah yakin bahwa peristiwa ini adalah tanda kasih Bunda Maria. Malam itu lilin-lilin kembali dinyalakan. Udara dingin Ruteng dipenuhi aroma dupa dan nyanyian Ave Maria yang tidak putus-putus. Cahaya kuning lilin memantul di wajah patung yang tetap berdiri tegak, seolah tersenyum menenangkan semua yang hadir. Bagi masyarakat Ruteng, hari itu menjadi awal babak baru. Mereka tidak lagi hanya mengenang bencana, tetapi juga menyaksikan lahirnya sebuah pengharapan baru. Dan di tengah puing-puing, patung Bunda Maria berdiri sebagai saksi bisu dari iman yang tidak roboh. Hari-hari setelah gempa, halaman gereja Bunda Rosario Ruteng semakin ramai. Jalan-jalan desa yang biasanya lengang kini dipenuhi orang dari berbagai penjuru Flores.
Mereka datang bukan hanya untuk melihat puing-puing, tetapi terutama untuk berdoa di depan patung Bunda Maria yang tetap utuh. Di antara kerumunan banyak cerita pribadi mulai muncul. Seorang ibu muda bernama Teresia menggendong anaknya yang berusia 3 tahun. Anak itu sejak lahir menderita asma berat. Teresia bercerita kepada umat lain bahwa semalam ketika ia berdoa sambil menangis di depan patung, anaknya tidur tanpa sesak napas untuk pertama kalinya. Saya tidak tahu apakah ini kesembuhan total, katanya sambil terisak, tetapi saya percaya Bunda telah menyentuhnya. Tak jauh dari sana seorang pria paruh baya bernama Markus, yang selama bertahun-tahun berjuang melawan kecanduan alkohol, bersaksi dengan suara bergetar, "Saya sudah banyak kali mencoba berhenti, selalu gagal. Tapi setelah gempa ini saya berlutut di depan patung dan berkata, 'Bunda, tolong selamatkan keluarga saya.' Sejak hari itu saya tidak lagi tergoda. Saya merasa bebas." Banyak orang menepuk bahunya sambil menangis haru. Kesaksian lain datang dari Ibu Veronica Marta. Dengan lutut yang sakit ia nyaris tak bisa berjalan jauh. Namun pada malam kedua setelah gempa ia bersikeras datang kembali ke lokasi meski harus dipapah. Di hadapan semua orang ia berkata, "Ketika saya berdoa rasa sakit di lutut saya berkurang. Saya bisa berdiri lebih lama. Saya percaya ini adalah kekuatan doa." Umat yang hadir serempak bertepuk tangan, lalu melanjutkan doa rosario dengan semangat yang lebih besar. Romo Yohanes mencatat semua cerita ini. Ia meminta agar setiap kesaksian ditulis dalam buku paroki lengkap dengan nama dan tanggal, agar kelak menjadi dokumen iman. Mukjizat bukan hanya tentang benda yang tidak hancur, ujarnya kepada umat, tetapi juga tentang hati yang diubah, luka yang disembuhkan, dan harapan yang dibangkitkan. Sementara itu, para wartawan yang datang dari Kupang dan Maumere mulai meliput. Mereka mewawancarai umat satu persatu, merekam tangisan tawa dan doa yang mengalir tanpa henti. Salah satu reporter bahkan berkata lirih di depan kamera, "Saya datang sebagai jurnalis, tetapi saya pulang sebagai seorang yang beriman kembali." Suasana di halaman gereja setiap malam berubah menjadi lautan doa. Ratusan lilin menyala membentuk cahaya berkilau di antara puing-puing gelap. Anak-anak menyanyikan lagu rohani dalam bahasa Manggarai, sementara orang tua berlutut dengan rosario di tangan. Angin gunung yang dingin membawa aroma dupa seolah seluruh alam pun ikut berdoa. Kesaksian yang paling menyentuh datang dari keluarga Antonius da Silva. Maria, anak gadisnya yang berusia 17 tahun, adalah orang yang pertama kali memotret patung sesaat setelah gempa. Foto itu kini tersebar luas, bahkan sampai ke luar pulau. Banyak orang yang datang khusus untuk menemui Maria dan menanyakan apa yang ia lihat. Dengan mata berkaca-kaca ia selalu menjawab, "Saya melihat patung itu tetap berdiri ketika semua runtuh. Saat itu saya tahu kami tidak ditinggalkan." Daniel, adik laki-lakinya yang biasanya jahil, kini berubah lebih tenang. Ia berkata kepada seorang wartawan, "Saya pikir saya akan mati. Tapi ketika melihat patung itu bersinar, saya merasa berani. Sekarang saya ingin jadi orang yang lebih baik." Kata-katanya yang sederhana membuat banyak orang terdiam. Malam kelima ketika ribuan peziarah sudah memenuhi halaman, Romo Yohanes menutup doa rosario dengan sebuah kalimat yang akan diingat lama. "Kita telah kehilangan bangunan, tetapi kita menemukan iman. Gereja bisa runtuh, namun hati yang percaya tidak bisa dihancurkan." Orang-orang serentak bertepuk tangan, lalu berlutut kembali melanjutkan doa dengan suara yang menggema di lembah Ruteng. Dari reruntuhan yang dingin dan penuh debu, lahirlah kesaksian-kesaksian yang menghangatkan jiwa. Dan semua orang yang hadir tahu, kisah mukjizat ini baru saja dimulai. Seminggu setelah gempa, Ruteng sudah berubah menjadi lautan manusia. Jalan sempit yang biasanya hanya dilalui ojek motor kini padat oleh peziarah mobil bak terbuka, bahkan bus pariwisata kecil dari Maumere, Bajawa, dan Labuan Bajo. Pedagang lokal mendirikan tenda sederhana, menjual lilin bunga dan makanan bagi pengunjung. Namun suasana tetap khusyuk, semua orang datang dengan tujuan yang sama, melihat patung Bunda Maria yang tetap berdiri. Keuskupan Agung Ende kembali mengirim tim kedua, kali ini lebih besar. Hadir pula beberapa dosen teknik sipil dari Universitas Nusa Cendana, serta dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Kupang. Mereka ingin memeriksa ulang reruntuhan, mendokumentasikan setiap detail. Para insinyur mengukur sisa dinding yang retak, memeriksa arah jatuhnya balok kayu, dan menimbang batu bata yang berserakan. Kesimpulan awal sungguh mengejutkan. Secara struktur altar seharusnya hancur total. Patung ini berada tepat di bawah titik jatuh terberat, namun hasilnya justru sebaliknya. Kami tidak punya penjelasan ilmiah. Dokter-dokter juga menuliskan laporan medis. Dari 109 umat yang berada di dalam gereja saat gempa, hanya sebagian kecil yang mengalami luka, sedang sisanya luka ringan. Tidak ada korban jiwa. Jika dilihat dari tingkat keruntuhan, angka keselamatan ini di luar nalar medis, ujar seorang dokter sambil menggeleng. Sementara itu, media nasional mulai tiba.
Kamera televisi menyorot kerumunan umat yang berdoa lilin yang berkelip dan patung yang berdiri di tengah reruntuhan. Wartawan dari Jakarta mewawancarai Romo Yohanes. Dengan suara tenang ia berkata, "Saya tidak berani mengklaim apa-apa, tetapi bagi umat saya, ini sudah menjadi tanda nyata bahwa Bunda Maria menjaga mereka." Klip itu ditayangkan malam itu di televisi nasional. Jutaan orang di seluruh Indonesia menyaksikan. Banyak yang meneteskan air mata, banyak pula yang segera merencanakan perjalanan ke Ruteng. Kata mukjizat Ruteng mulai menjadi topik hangat di media sosial. Uskup Benediktus akhirnya memutuskan untuk hadir sendiri. Pada hari Minggu, ribuan umat memenuhi lapangan di depan gereja yang runtuh. Dengan jubah putih sederhana, ia berdiri di altar darurat sebuah meja kayu di bawah tenda biru dan memimpin misa syukur. Dalam homilinya, uskup berkata dengan suara tegas namun lembut, "Saudara-saudariku, gereja selalu berhati-hati. Tetapi setelah mendengarkan para ahli, setelah menyaksikan sendiri, dan terutama setelah melihat iman umat yang semakin kokoh, saya menyatakan bahwa apa yang terjadi di Ruteng adalah peristiwa luar biasa. Kami menyebutnya sebagai tanda kasih Tuhan melalui Bunda Maria." Kerumunan serentak bertepuk tangan, banyak yang menangis haru. Beberapa orang langsung berlutut mencium tanah. Suasana berubah menjadi lautan doa syukur. Malam itu lilin dinyalakan lebih banyak daripada hari-hari sebelumnya. Seluruh halaman bercahaya bagaikan langit berbintang di bumi. Lagu Ave Maria menggema dalam bahasa Latin Indonesia dan Manggarai menyatukan ribuan suara. Seorang wartawan asing yang hadir menuliskan dalam catatannya, "Di tengah reruntuhan saya tidak melihat kesedihan semata. Saya melihat sebuah bangsa kecil yang menemukan harapan besar." Sejak saat itu, Gereja Bunda Rosario Ruteng tidak lagi dikenal hanya sebagai bangunan tua di Pegunungan Flores. Ia menjadi simbol iman, tempat ziarah baru, dan bukti bahwa dari puing kehancuran bisa lahir cahaya yang tak tergoyahkan. 6 bulan setelah gempa, wajah Ruteng berubah total. Jalan-jalan yang dulunya sepi kini dipenuhi kendaraan peziarah. Setiap minggu ribuan orang datang dari berbagai daerah, dari Kupang, Maumere, Bajawa, bahkan dari luar Nusa Tenggara Timur. Mereka datang membawa doa bunga dan rasa ingin tahu akan mukjizat yang ramai dibicarakan. Di bekas halaman gereja, sebuah tenda besar didirikan sebagai tempat misa harian. Patung Bunda Maria yang tetap utuh ditempatkan. Di tengah dikelilingi pagar kaca sederhana. Di sekitarnya umat berlutut, ada yang menangis, ada yang menyanyikan lagu rohani. Malam hari lautan lilin menyala menciptakan pemandangan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ekonomi lokal ikut bangkit. Warga yang dulu hanya bergantung pada kebun kopi atau sawah kini membuka warung makan, kios bunga, dan toko kecil menjual rosario serta patung mini. Seorang bapak bernama Yosef yang sebelumnya kesulitan memberi makan keluarganya kini tersenyum lega. "Saya tidak kaya," katanya, "tapi sekarang anak-anak saya bisa terus sekolah." Namun perubahan terbesar bukan hanya soal materi, melainkan semangat komunitas. Warga desa yang dulu sering berselisih kini bekerja sama menyambut tamu. Anak-anak muda yang berniat merantau memilih bertahan untuk membantu mengelola arus peziarah. "Kami merasa terpanggil," ujar Maria, gadis yang dulu memotret patung pertama kali. Kini ia membantu Romo Yohanes mencatat setiap kesaksian yang datang dari umat. Kesaksian-kesaksian baru terus berdatangan. Ada yang merasa sembuh dari sakit lama, ada yang menemukan kekuatan untuk mengampuni, ada pula keluarga yang kembali bersatu setelah bertahun-tahun berpisah. Semua ditulis dalam buku besar yang disimpan di pastoran. Setiap cerita ini adalah benih iman, kata Romo Yohanes. Tugas kita adalah merawatnya. Pada peringatan 1 tahun gempa, sebuah misa agung digelar. Lebih dari 20.000 orang memadati Ruteng. Uskup Benediktus memimpin ibadat bersama puluhan imam. Dalam homilinya ia menegaskan, mukjizat bukan sekadar patung yang tidak runtuh. Mukjizat sejati adalah hati umat yang dibangkitkan, komunitas yang bersatu, dan iman yang diperkuat. Tepuk tangan panjang menggema diikuti nyanyian Ave Maria yang terdengar hingga ke lembah. Bagi banyak orang momen itu terasa seperti kelahiran kembali, bukan hanya bagi Ruteng tetapi juga bagi iman Katolik di Flores. Hari ini bekas reruntuhan sudah dipugar. Sebuah gereja baru dengan arsitektur modern namun tetap sederhana sedang dibangun di atas fondasi lama. Rancangannya menggunakan baja dan kaca dengan ruang terbuka di bagian atap agar cahaya alami tetap jatuh tepat pada patung. Warga menyebutnya Rumah Bunda. Meskipun bangunan baru berdiri, banyak yang percaya bahwa kenangan tentang pagi gempa itu tidak akan pernah hilang. Ibu Maria Yosefa yang kini semakin renta sering berkata kepada peziarah, "Saya melihat dengan mata saya sendiri. Dunia boleh meragukan, tapi hati saya tidak akan pernah melupakan." Romo Yohanes yang rambutnya makin memutih tetap memimpin misa setiap hari. Dalam satu homili, ia menutup dengan kalimat sederhana, namun penuh makna. Kita pernah kehilangan segalanya, tapi dari reruntuhan lahirlah cahaya.
cahaya itu tidak akan padam, karena imanlah yang membuatnya tetap menyala. Dan memang demikianlah Ruteng kini dikenal bukan hanya sebagai kota kecil di pegunungan Flores, tetapi sebagai tempat di mana dari puing-puing lahir sebuah cahaya iman yang menerangi ribuan hati.